Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kidimi. Kali ini kita membahas tentang bahasa pemrograman DAT ya. Kita akan meneruskan materi-materi kita tentang fundamental DAT. Nah, saya akan membahas tentang setter dan getter. Nanti apa itu setter dan getter nanti kita lihat ya. Dan di video tutorial ini juga saya tidak akan menggunakan editor IntelliJ IDEA. Saya akan mencoba menggunakan editor online. Di sini saya menggunakan .pad.deb ya. Jadi kita bisa membuat coding bahasa pemrograman DAT tanpa harus kita install editornya seperti IntelliJ IDEA, dan juga kita tidak perlu menginstal SDK DAT-nya ya. Jadi kita bisa cukup menggunakan .pad.deb ya. Nah, .pad.deb ini nanti sebuah editor yang memang khusus untuk bahasa pemrograman DAT, dan kalau kita lihat di sini dia menggunakan DAT, versi DAT-nya adalah 2.13.0 ya. Jadi kalau kita kunjungin situs resminya DAT ya. Kita coba ya, DAT versi berapa saat ini? Nah, versi saat ini adalah 2.13. Jadi editor ini dia menggunakan DAT versi terbaru. Jadi kita tidak perlu lagi mengupdate, susah-susah mengupdate versi DAT kita di komputer kita kalau seandainya kita menginstal DAT ya, DAT SDK. Jadi cukup dengan menggunakan editor online DAT ini kita bisa selalu mengikuti versi DAT terbaru, dan kita tidak perlu menginstal editornya, kita tidak perlu menginstal DAT SDK-nya, bahkan mengupdate-nya ya. Oke. Kita kembali ke topik ya. Jadi topik di video tutorial DAT kali ini saya akan membahas tentang setter dan getter. Nah, seperti kita ketahui nanti ada istilahnya access modifier ya. Jadi sebuah atribut maupun nanti sebuah metode dalam sebuah kelas itu nanti punya access modifier. Jadi kalau di Java access modifiernya nanti ada public, ada protected, ada private. Nah, sedangkan di DAT dia mengenal dua, public dan private. Jadi kalau dia public, nanti atribut maupun metode di sebuah kelas itu nanti bisa diakses dari kelas luar ya. Sedangkan kalau dia private nanti tidak bisa. Dia hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri. Kita coba ya. Secara default kalau kita buat seperti ini, misalnya kita buat sebuah kelas student ya. Nah, nanti kalau kita buat atributnya string ID misalnya ya, lalu string name. Nah, dua buah atribut ini memiliki access modifier public. Jadi dia bisa diakses dari kelas lain ya, dari kelas berbeda dari kelas student ya. Tetapi ketika kita tambahkan nanti underscore seperti ini ya di depan masing-masing atribut tersebut, ini menandakan kita membuat atribut tersebut menjadi privat yang hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Oke, kita coba ya. Ketika sebuah atribut itu bersifat public ya, jadi waktu kita mau mengaksesnya dari luar ya, misalnya kita akan coba akses dari void main ya, yang berada di luar dari kelas student ya. Jadi caranya nanti kita buatkan objeknya ya. Jadi objek dari kelas student tersebut, misalnya saya kasih nama objeknya DD misalnya ya, student seperti ini. Dan ketika kita mau mengaksesnya, kita cukup sebutkan objeknya DD, lalu kita titik ID. Kita sudah bisa mengaksesnya. Misalnya kita kasih ID-nya 2002 11 0001 misalnya ya. Lalu DD titik name. Nah, seperti ini ya. Kita juga sudah bisa mengakses atribut name-nya ya. Karena ID dan name kita setting dia sebagai public access modifier-nya. Jadi D3 misalnya Octavian seperti ini. Kalau kita coba cetak misalnya print ya, print ID seperti ini ya. Kita juga coba cetak print name misalnya. Oke, seperti ini ya.
Oke, nah di sini kalau kita lihat ada error ya. Jadi di sini dia tidak punya nilai inisial ya, nilai awal ya. Jadi bisa kita kasih nilai awalnya misalnya seperti ini ya. Kita kosong aja. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita coba jalani nanti atribut ID dan name yang dimiliki oleh kelas student itu bisa diakses dari luar. Nah, ini sifatnya dia public access modifier-nya ya. Sifatnya dia public. Nah, bagaimana kalau seandainya kita men-setting dua buah atau beberapa atribut yang dimiliki kelas tersebut menjadi privat ya, yang hanya dikenal di kelas itu sendiri ya. Misalnya kalau di Java kita bisa menambahkan kata-kata public seperti ini untuk menandakan atribut itu public, atau kita bisa menandakan privat keyword seperti ini menandakan atribut itu privat ya. Tetapi kalau di dat untuk publiknya kita nggak perlu tulis, tapi kalau kita ingin dia menjadi privat, kita kasih underscore di depannya seperti ini ya. Begitu juga dengan name kita kasih underscore di depan seperti ini. Nah, nanti bisa dilihat di sini ID ya sama name itu tidak bisa diakses. Jadi kalau kita dekatin nanti the setter ID isn't defined for the type student. Jadi dia tidak dikenal ya. Karena tadi dia disetting sebagai privat yang hanya dikenal di kelas itu sendiri. Nah, bagaimana kelas luar itu bisa mengakses dua buah atribut tersebut ya, yaitu ID dan name ketika dia disetting sebagai privat. Nah, caranya seperti saya bilang tadi, kita punya mekanisme istilahnya setter dan getter. Setter sesuai dengan namanya setting, set untuk menyeset untuk inisial nilainya, untuk memberi nilai pada atribut privat tersebut. Sedangkan getter, get itu digunakan untuk mengambil nilainya. Dan bagaimana cara pembuatannya kita coba lihat ya. Jadi seperti ini. Saya buat set ya, misalnya set name. Nah, seperti ini ya. Dan set name ini dia sebagai metode public ya. Jadi dia seolah-olah sebuah metode ya. Untuk setter dan getter ini kita coba lihat saja ya. Nah, nanti kita butuh parameternya. Ini untuk memberi nilai name ya, atribut name yang dimiliki oleh kelas student ini. Jadi name sama dengan nanti nilainya yang kita akan inputkan di parameter ini ya, name seperti ini. Begitu juga untuk ID ketika kita ingin memberikan nilainya ya, ketika nanti kelas lain ingin memberikan nilainya atau ingin mengaksesnya ya. Jadi set ID ya, string ID ya. Jadi ID yang privat tadi kita akan kasih nilainya yang ini ya, ID. Nah, seperti ini ya. Lalu bagaimana kita bisa mengaksesnya ya, mengambil nilainya ya. Kalau ini memberi nilai, lalu bagaimana mengambil nilainya? Yang ini disebut dengan setter ya. Setter, sedangkan yang ini nanti kita buat disebut dengan getter. Ya, caranya ya, karena kita ingin mengambil nilai dari ID ini tipe datanya string, jadi kita tambahkan string sesuai dengan tipe datanya get ya, misalnya namanya get name, dan kita tidak perlu seperti ini, langsung saja ya kita buat return, kita kembalikan nilai ID seperti ini ya, return ID ya. Sorry, ini enggak usah ya. Nah, seperti ini cukup simpel ya. Lalu kita akan mengambil nilai name yang privat ini ya, atribut name yang privat ya, string sama get ya. Ini get ID ya, get ID, lalu ini get name seperti ini. Kita akan ambil nilainya name. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang bagaimana kita akan mengaksesnya dari luar ya, dari kelas luar ya. Jadi sama, kita akan membentuk objek ya, seperti ini. Kita sudah membentuk objek namanya DD
Ya, dan kita akan coba akses get ID ini, ya. Get ID ini. Oh ya, kita akan akses dulu set ID sama set name. Kita akan kasih nilai terlebih dahulu ya. Jadi dd seperti ini titik set ID. Kalau sebuah metode kita kasih nilainya di dalam parameternya, misalnya 2002 11 001 seperti ini ya. Tetapi ini bukan sebuah metode, tetapi memang dia persis kayak metode ya. Dia punya parameter seperti itu ya, tetapi dia bukan metode ya. 11 12 ya, mirip tapi tidak sama ya. Jadi untuk memberikan nilainya dia juga seperti metode, dia juga seperti atribut ya. Jadi untuk memberikan nilainya seperti ini, seperti kita memberikan nilai pada atribut 2002 11 001 seperti ini. Oke, begitu juga dengan dd untuk nilai untuk set name ini ya. Nah, seperti ini. Dengan cara seperti inilah kita bisa memberikan nilai ID ya. Dan dengan cara ini juga kita bisa memberikan nilai name yang dimana kedua-duanya itu bersifat privat ya, yang tidak bisa diakses langsung. Tetapi kita membutuhkan nanti sebuah setter dan getter ya. Setter untuk memberi nilai, untuk menginisial nilai, sedangkan getter untuk mengambil nilai atribut yang sifatnya privat tersebut ya. Lalu kita coba ambil ya. Misalnya print, kita cetak ya. ID seperti ini. Jadi dd titik get ID. Oke. Ya. Friend name ya. dd titik get name seperti ini. Ya, nanti boleh disimpan di dalam sebuah variabel dulu juga boleh. Misalnya saya simpan di dalam sebuah variabel var ID misalnya sebelum dicetak ya, misalnya dd titik set ID seperti ini juga boleh ya. Sorry, bukan set ID tapi get ID ya. Nah, seperti ini ya, juga boleh ya. Di sini ID tidak pernah digunakan ya, karena tidak kita akses ya. Jadi kalau kita akses nanti bisa juga seperti ini ID. Nah, seperti ini. Jadi boleh juga nanti, oh sorry, kita kasih tanda. Nah, seperti ini. Jadi bisa seperti ini ya, bisa kita buatkan sebuah variabel, kita letakkan dulu dalam sebuah variabel, lalu kita cetak, atau langsung seperti ini tanpa variabel ya. Jadi bebas. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba, kita run. Nah, nanti hasilnya sama ya ketika kita memiliki atribut yang sifatnya public ya, seperti itu ya. Jadi inilah istilahnya setter dan getter di dalam sebuah konsep object oriented programming ya, di mana setter untuk memberikan nilai pada atribut yang sifatnya privat ya, sedangkan getter untuk mengakses atribut tersebut supaya kita bisa mengambil nilainya. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai setter dan getter pada pemrograman Dart kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.